Aslinya minyak wangi itu juga masalah ketika dipakai di dalam kita berpuasa. Karena memanjakan. Ada loh rasa minyak wangi yang seperti rasa makanan. Oh ada Pak. Iya. Buah-buah. Iya, itu ada ini kan Tongseng. juga. Ya udah. Apa bisa ya manusia itu dalam waktu 24 jam menghatamkan Al-Qur'an sampai 2 kali? Kira-kira pakai jam yang biasanya Itu kan kayaknya gitu. mustahil gitu loh. Ngicipi itu satu ya, yang punya hajat itu pasti 1-2 orang loh ya. Jangan kayak misalnya ibu-ibu. Oh, ibu pengajian. Saya Jamaah dong ngicipi kabeh. Kan yang doreng dapur kabeh. Coba. Itu kalau siwak itu maknanya kalau misalkan jadinya sikat gigi yang hari ini plus odol itu sebenarnya bisa nggak sih Gus? Random Faedah, bisa jadi ini adalah nasihat yang tepat untukmu. Lemes kita apa Mas Gilang? Ini saya Karena puasa atau puasa lemes karena pikiran ini Mas. Utang. Enggak, beberapa bulan ini tim kesayangan saya Astagfirullahaladzim, Masya Allah. menerima cobaan. Saya ikut berduka cita. Manchester, Israel. Iya. Ini agenda Old Trafford bersolawat kayaknya ditunda. Nanti dengan ngisi siap toh? Kan atapnya katanya bocor. Sudah Ya sudah dilakban kemarin. dilakukan. Ya nanti bisa lah. apa karena kurang terdolimi Gus? Kemarin kan habis terdolimi doa Iya. makbul. Masalahnya yang terdolimi belum sholat ya. Masa sampai berbulan-bulan kayak gitu ya? Iya, bulan-bulan. Ini Oh, iya. parah. Kan biasanya garang akhirnya jadi senut itu tadi ya? Setan imut itu kan? Semut. Oh, bukan semut. Oh, saya kira Senut semut. itu Asam urat. ini. Oh, saya pikir. Kepala senut. Oke, Mas langsung Gilang, aja. ini kayaknya ada Apa? tamu spesial nih. Oh iya, belum dikenalin. Orang ada sopan-sopan Wah, iki setan deh. Maklum setan. Jenis setan. Jenis setan buat orang sopan. Loh, tapi benar. Nggih. Ramadan itu setan dibelenggu. Kok bisa lolos Lo gimana? orang dalam. Oh, dalam. Apa karena imut itu tadi? Imut. Saya sempat dikira debu. Oh gitu. Ya jadi tangannya kayak gini aja. Oh, biar kelihatan. Nah, nanti kalau Lah, ada aku malah pertanyaan. Sorry. Gus Maulana ini ngapunten memperkenalkan. Ini teman-teman, hari ini kita sama Spesial. Ustadz Hasan Aga, pakar sejarah. Cara apa mau? Sejarah apa? Nanti. Ini beliau ini sejarah dari sebelum dinasti Ming ya. Dinasti Ming itu paham? Dinasti Ming. Itu enggak tahu. Itu jadi sebelum Avatar dulu. Nenek moyangnya apa tuh? Itu dinasti Ming. Iya. Ming ayam gitu. Itu lucu ya. Ini anggone jeneng. Oh ini tetangga tapi jauh. Gus. Iya, Ustadz Hasan Aga ini dari Sukoharjo. Sukoharjonya yang Sukoharjo. Solo atau Sukoharjo yang sini tadi? Sukoharjo Selatan, Ustaz. Kartosuro kan maksudnya. Bukan, selatan. Oh. Muter. Niki ngapunten, niki podcast Sades Reuni. Oh, nggih. Nggak betul. Kan bisa dikat nanti. Oh, bisa. Jangan dikat. Termasuk yang tadi. Mas Yang Gilang. tadi. Sebelum masuk ke tema kali Oke. ini, ya ini penasaran temanya apa nih pemirsa atau Boleh. FKM TV. Iya, teman-teman. Karena kita udah masuk FKM bulan lovers. Ramadan. FKM Ini lovers. hari ke berapa ya Ramadan Mas Gilang? Ini hari ke-5. 5 apa 6? Poin Ini tidak Ramadan, ini sebulan tidak pertama Ramadan. ya, sebulan Teman-teman, pertama ya. ini saya mau mokel. Iki apa tuh? Lah ini saya mau tanya ke Ya. Ustaz Hasan dulu ini sebelum nanti ke Gus Maulana. Oke. Ustadz, biasanya kalau masuk bulan Ramadan itu kan apa namanya? Mesti ada kesan ya. Kalau dulu para sahabat atau ulama salaf dulu ya, itu kesan masuk di bulan Ramadan itu seperti apa? Nek kayak kami berdua kan jelas ya Mas Gilang. Jelas. Masuk mercon. Ramadan yang terkesan kita apa, Jaburan. Mas? Pun Ya. kula jaburan. Secara fisik udah kelihatan ya, jaburan. Jaburan itu Apa ya? makanan. Takjilan, makanan. Takjil. Ya. Sama biasanya masuk hari pertama itu langsung statusnya
29 hari lagi Weh. Lebaran. Nah, itu. Mau habis Lebaran saya nggak kerasa setahun lagi Lebaran. gitu. Lebaran, Seputar hal seperti itu, Gus. Ustadz, kalau mungkin para sahabat atau ulama dulu gimana? Jadi gini. Salah. Nggak apa-apa tadi loh. Yang saya sarankan tadi loh. Oh, jadi jangan. narasumber Gus ini mewawancarai host. Iya. Memang Gantian. jadi narasumber gonta-ganti itu nanti yang diwawancarai host. Terlalu random. Ustadz sih tadi Ayo. host. Tidak ada mempercepat kiamat tuh ini. Astagfirullah, kamu Di tetap. situ orang ini. Gimana tak? Enggak, Ustadz. Pripun iki? Berkaitan dengan ini ya, apa namanya itu? Iki serius boleh ini? Boleh. Boleh ya. Gue diceleleki rapuh. Yang enggak boleh menaikkan pajak 12%. Agama saja hanya mengambil 2,5%. Katanya habis ini nanti ada konten lagi. terus. Tapi enggak pernah FYP saya. Iya, aku kalau ini gak IBP, apa ya? Kok bisa ya? Yin and yang-nya kurang. Coba dari Ustadz dulu. Oh, enggak jawab. Iya. Kebiasaan yang dilakukan para ulama ya, ulama salaf. Ini sejauh yang saya pahami, kalau di bulan Ramadan itu sepertinya memang yang paling utama itu adalah qiraatul Quran ya. Karena memang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan kita memahami bahwa Nabi SAW sendiri bersabda, ini kalau misalkan salah tolong disalahkan sekalian Gus, salahkan sekalian. Jadi gampang tak tanya. Man qara'an min kitabillah falahu bihi hasanatu bi asri amsalihha. Artinya membaca Al-Qur'an itu satu hurufnya Gus ya. Kalau nggak salah itu ya, satu hurufnya itu diganjar dengan 10 kebaikan. Itu kalau misalkan di bulan yang lain ya, tetapi kalau di bulan Ramadan kita bisa membayangkan, karena memang bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala berikan banyak bonus gitu kan. Kalau Imam Ibrahim An-Nakhai itu beliau pernah mengatakan shaumu yaumin min ramadhana afdalu min alfi yaum. Bahwa berpuasa satu hari di bulan Ramadan itu pahalanya lebih baik daripada 1000 hari pada bulan-bulan yang lain. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihah. Satu kali zikir di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 zikir pada bulan yang lain. Wa raq'atun fihi afdalu min alfi raq'ah. Satu rakaat itu lebih baik daripada 1000 rakaat di bulan yang lain. Nah, konteksnya kalau membaca Al-Quran itu, kalau misalkan di bulan-bulan yang lain saja itu satu hurufnya itu diganjar dengan 10 kali kebaikan, maka bisa kita bayangkan kalau dikatakan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai bahwa di bulan Ramadan satu kali amalan itu bisa lebih baik daripada 1000 amalan di bulan-bulan yang lain, maka berapa banyak bonus-bonus yang akan kita dapatkan ketika kita ini membaca Al-Quran. Makanya di dalam kitab Lataiful Ma'arif itu Imam Malik itu dikatakan wa kana Malik idza dakhala Ramadan yafirru min qiraatil hadis wa mujalasati ahlil ilm. Ketika pada bulan Ramadan beliau itu biasanya akan meninggalkan aktivitas membaca hadis ataupun membacakan hadis gitu. Padahal beliau ini adalah ahli hadis. Termasuk juga beliau akan meninggalkan aktivitas berkumpul-kumpul dengan ahli ilmi. Untuk apa kemudian wa aqbala ala tilawatil qur'ani minal mushaf? Beliau lebih berfokus pada membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Termasuk juga Imam Sufyan Ats-Tsauri juga dikatakan bahwa beliau itu taraka jami'al ibadah. Beliau biasanya itu meninggalkan banyak sekali ibadah-ibadah sunnah, tentunya bukan ibadah-ibadah wajib, wa aqbala ala tilawatil qur'an, dalam rangka untuk banyak membaca Al-Quran. Jadi kalau memang yang mengesankan yang paling utama itu tentu adalah qiraatul Quran itu sendiri. Seperti itu Gus, sepertinya Gus. Ini saya ini Gus, apa namanya itu, namanya lip sync, apa? Lip sync. Kalau Mas Gina kayaknya kalau Romanto juga. Ini sebenarnya saya itu nggak banyak tahu Gus, tapi terkadang kesurupan. Kesurupan ada dekat sama beliau jadi ada Wah. Kalau deket saya gimana? Hai, Gus. Malah lali.
Gus antum jadi di sini saja Gus. Jangan, beliau udah nyaman. Tidak tambahin, Oke. Jadi sahabat termasuk Lama. Sayyidina Utsman bin Affan itu beliau setiap Ramadan, setiap malam itu khatamal Quran. Beliau menghatamkan Quran fi rakaatin, di satu rakaat witir. Insyaallah. Setiap malam. Setiap malam. Nah, pertanyaannya Satu ya rakaat, satu rakaat satu Khatam. Khatam Quran. Allah. Itu Utsman bin Affan. 30 juz. Nah, Masjid ente ini wan dewan jusnya itu jalan enggak kira-kira? Wandiwan ayat. Wan dewan ayat ya. Kulhu itu. Di balik. Wah, itu. Ina kebalik-balik. Astagfirullah. Masih banyak lagi Imam Syafi'i itu setiap harinya khatam 2 kali. Allah. Setiap hari di Ramadan ya. Di sholat sekali, di dalam sholat sekali, di luar sholat sekali. Itu Imam Syafi'i. Ya betul kali kata Ustaz Hasan. Jadi semua ulama itu condong ke Al-Quran. Imam Malik itu Masya Allah, saya mau tadi ingat Imam Malik itu saking memulihkan hadis itu kalau sebelum ngajar hadis, sebelum ngisi ngajar muridnya itu beliau mandi dulu, tabakhara ta'athara, pakai minyak wangi, pakai baju yang paling bagus. Ngaji itu pakai baju yang bagus, bajunya bagus. Tidak ngaji itu kok Sponsor. Apa sponsor? Gabung. Hafid Desain. Ini Hafid Desain. Terima kasih. Kaosnya muat, tidak medet. Ya. Bahannya adem. Jadi di blur aja. Enggak pas sesi itu tadi loh. Bajunya bagus-bagus tuh. Beliau di blur waktu sesi itu udah aja. Pas kene itu loh. Blur kotak-kotak loh. Dan artinya gini. Kalau menyambut hadis saja, beliau kan saking memuliakannya hadis itu sampai seperti itu, karena yang dilihat tuh ini adalah kalam Rasulullah. Pakai baju yang paling bagus, pakai mandi. Bahkan beliau selama di Madinah itu nyeker beliau. Apa nyeker, bahasa Indonesia nyeker apa? Telanjang kaki. Ya apa ya? Telanjang kaki. Tahan Nyeker itu nggak pakai sendal lah. Ya. Dia langsung napak. Iya, betul. Ketika ditanya, kenapa engkau ya Imam Malik kok setiap di Madinah itu nyeker? Imam Malik jawab, ini saya pijak di tanah yang di dalamnya ada jasadnya Rasulullah. Saya berharap saya menginjak apa yang telah dulu pernah diinjak oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Masya Allah. Itulah timbul tabarruk ya. Masya Allah. Kok sampai situ ya? Nanti sampai kelahiran nanti. Jadi Kemarin ini sebenarnya mancing-mancing. tadi soal Gus, tapi Al-Quran coba tadi Gus, saya mungkin pengen tanya sedikit mana? ini Gus. Kan tadi kan dikatakan Yang kali mensekolah. lah ya Imam. Ini menarik Gus. Tadi kan panjenengan tadi mengatakan Imam Asy-Syafi'i ya menghatamkan 2 kali dalam sehari ya, dan itu memang sudah masyhur sekali. Iya. Riwayatnya sepertinya juga sahih Gus. Nah, yang jadi pertanyaan gini Gus, ini kan orang-orang juga banyak yang bertanya, loh kira-kira apa bisa ya manusia itu dalam waktu 24 jam itu menghatamkan Al-Quran sampai 2 kali. Artinya gini Gus, maksudnya kalau misalkan kita kira-kira pakai jam yang biasanya itu kayaknya gitu ya? mustahil gitu loh Gus. Mustahil, ya. Apalagi tadi dikatakan bahwa apa namanya itu, yang satu itu dibaca ketika sholat, yang satunya lagi pas bukan sholat. Itu kira-kira gimana Gus untuk mempertemukan itu Gus? Karena mereka hafal Quran, hafal bil makna dan lancar. Mereka kan Imam Syafi'i dari umur berapa hafal Quran? Beliau kan punya kelebihan dari Allah, banyak kelebihannya. Dulu ketika beliau kecil itu kan ibunya kan tidak mampu untuk mondokkan anaknya. Terus beliau ini tidak kehabisan cara. Beliau ini masuk masjid, di dalamnya ada alaqah daras Quran saja. Imam Syafi'i cuma mondar-mandir, masuk keluar. Terus ustadznya manggil, ya Abu Abdillah ta'al, kamu sini. Kamu kenapa kok mondar-mandir? Terus, ya wahai ustadz, ketahuilah, saya itu menghafalkan apa yang kau ajarkan. Oh coba kamu hafal kok, hafal semua. Sehingga Imam Syafi'i itu terkenal
penciumannya, pendengarannya semua tajam, hafalannya kan sudah banyak diceritakan setia yang sofah di sini dihafalkan, di sini ikut kehafal kalau tidak ditutup. Jadi Imam Syafi'i itu kalau buka, kalau hafalkan, disuruh ngafalkan sama Imam Sufyan Ats-Tsauri misalnya, Imam Malik, hafalkan sini, ini ditutup. Takut kalau ini ikut hafal. Saking pinternya. Itu Imam Syafi'i. Makanya kita tidak bisa niru. Memang dan semuanya bisa ditiru, yeah. Rasulullah tidak semuanya bisa ditiru. Kalau ada ustadz, bahkan Ustadz Hasan sering ngomong, tirulah Rasulullah. Ya tiru yang mana dulu? Tidak semuanya bisa ditiru. Rasulullah istrinya berapa? Berapa? Tapi itu rencana insya Allah saya tiru, Gus. Iya, berapa? Ya apa? Hah? Ya itu yang apa? Istrinya itu atau? Gitu ya. Oh. Si Jil kata itu. Iya. Nek saya sebenarnya pengen mengutip juga, tapi karena di syuting, Gus. Iya. Ya yang di rumah nonton Oh, itu gitu ya. Oh, enggak terjadi apa-apa. Armageddon. Tidak apa-apa. Nek kayak panjenengan kayaknya ya biasa lah. Biasa aja, saya biasa aja. Iya, Karena senut itu tadi. Enggak, belum yang mertua soalnya. Yes. Susahnya itu sama mertua toh. Mungkin sekarang kembali ke tema nih. Oke. Tadi mengingatkan para sahabat tadi masuk Ramadan itu kan terkesannya Al-Quran. Ini Mas Ginangi juga Al-Quran, pas tadarus Gus. Biasanya Iya. tadarusnya ada tadi ya, jaburan ya. Nah, kalau saya itu terkenal. Ngomong-ngomong jaburan makanan, mungkin Mas Ginangi ada terkenalnya pertanyaan. itu Mas. makanan. Ya itu betul. Mungkin ada Ya. pertanyaan ya. Soalnya itu pas saya itu kalau biasanya kalau kumur-kumur itu kan pas wudu ya pakai Udah. Madhab apa itu? Bisa dijelaskan? Gus, nggak apa-apa Gus. Kayaknya kita wawancara ke beliau. Saya itu kalau sama dia, saya buyar. Oh iya benar. Ketawa terus. Ini tentang makanan kan tadi tentang pas saya kan lemu tuh. Iya. Saya itu sering masak. Ini serius ini masak. Paling es janggelan gitu. Apa itu? Janggelan itu yang Yang hitam-hitam, hitam, tapi Oh. bukan leher saya. Oh iya. Iya. Hitam-hitam. Kolak. Kayak kolak itu dikasih air gula, terus dikasih es batu. Nah itu kan kalau pas puasa kan nggak boleh makan ya. Tapi itu kan karena saya master chef cabang Gonilan. Amatir ini saya. Jadi saya masih amatir. Itu perlu saya cicipi, Gus. Iya. Iya. Nah itu nek cicipi gimana? Padahal kan cicipi kan lidah udah auto nelen. Settingannya ini susah. Iya. Dan itu kalau nyicip saya minimal itu 1 piring. Maksudnya Nyicipnya terakhir- kayak satu mana? Ya gini kan maksudnya lambungnya itu siap menerima nggak kan gitu ya? Iya. Itu maksudnya kan janggelan ini kan berkaitan juga dengan lambung. Ada Anda tidak puasanya di lambung. batal dah. Lah iya, bener. Berarti nyicipi janggelan itu memang beda dari yang lain Oh, gitu iya. maksudnya. Harus sampai ke lambung dulu, adem atau tidak. Nah betul, Gitu kan? itu tak pastikan. Terus ini kalau nyicipi makanan yang lain, kenapa harus 1 piring? Karena kalau memastikan kalau nanti buka, terakhir pas buka itu loh, itu pas kalau makan sepiring itu kenyang nggak? Kalau nggak kenyang kan bisa tak tambahi porsinya. Kalau udah, kalau kenyang, Kalau kenyang ya udah cukup, tak cicipi 1 piring aja gitu. Ibu ini Maksudnya gitu. Nah, nama tuh. Oh, Oke. Ini udah 2 pandang udah apa bisa. Banyak hikmah. Nah, aku pengen sing penak-penak wae. Nah, sing penak biasanya ya ora tak nggo. Nah, jadi gini. Di dalam kitabnya Haduz Zain, Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengutip dari fikihnya mazhab Syafi'i. Itu termasuk makruhatis shaum. Termasuk dari kemakruhan di dalam berpuasa. Itu yaitu memasukkan sesuatu apapun di dalam lubang-lubang tapi tidak sampai membatalkan, itu menjadi makruh. Ya, Berarti boleh. sebentar Oh. toh. Kok itu menyimpulkan yang belum selesai. Wah, soalnya Iya. keputusan. Lah ini ini ibaratnya ini ibarat itu takbir. Jadi di sini dikatakan wa dhaqu ta'ami aw ghairihi khaufal wusuli ila halqihi aw ta'atihi li ghalabati
syahwatin. Jadi ditakutkan ketika Mas Ginang itu ngicipi makanan, itu ditakutkan dua. Yang pertama, dia sampai hulkum. Hulkum ini tenggorokan. Wah, Ini adalah batas jauh. Ini batal. Oh, kalau sampai sini batal. Batal no. Dikeluarin lagi yuk. Enggak bisa, Oh, enggak nggak bisa. bisa. Batal. Paling sampai lambung sudah melewati tenggorokan saja. Saya lewatnya punggung gitu. Tapi Mas Gina nggak punya kan? Hah? Ada jauhnya. Enggak ada. Lah, saya enggak ada leher tak. Langsung lambung. Langsung lambung itu. Saya enggak pakai pencernaan juga biasanya. Yang kedua, ditakutkan yang kedua itu apa? Setelah ngicipi itu, dia hawa nafsunya untuk makan ya, hawa nafsu makan Oh, itu meningkat, akhirnya pengen membatalkan. Ditakutkan dua, sehingga karena ketakutan dua ini menjadi makruh mengicipi makanan. Akan tetapi boleh mengicipi makanan dengan syarat satu, Apa itu? lil hajah, untuk hajat. Hajat itu apa? Di sini dikatakan li ghardi laudha qali ghardi islahi li muta'atihi lam yukril hajah. Jika dia punya hajat, Mas Ginang ini ngicipi makanan tapi punya hajat. Hajatnya apa? Kamu adalah seorang chef tadi. Wah, Chefnya masjid gitu ya. cek masjid. King Ya, Ginang. itu boleh. 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 Walaupun wa ingkana di sini kata wa ingkana indahu muftirun wa iruhu. Walaupun di sampingnya jenengan atau di ruang dapur masak itu ada orang yang tidak puasa. Walaupun orang yang tidak puasa ada di situ, Tetap karena- saya boleh. boleh karena lil hajat, untuk hajat. Hajat tuh. Hajatnya Siap. tadi yang pertama ya hanya satu itu tadi, yaitu karena jenengan adalah chef dan jenengan yang paling jago masak di situ. Nah, gitu. Siap. Ya, li'annahu qad la ya'rifu islahahu mithal shaim, seperti misalkan kenapa kok sampingnya ada orang yang tidak berpuasa tapi Mas Ginang masih boleh ngicipi? Karena setiap orang kan punya rasa beda. Ngicipian beda-beda. Oh, apalagi saya yang jago. Ya, misalkan tetap ada orang yang tidak puasa, suruh ngicipi. Kata dia, "Oh, kasinan." Wah, padahal pas. Nah, padahal pas kan enggak. Sehingga rasa ini kan beda-beda. Ya. Dan yang paling penting adalah tidak sampai tenggorokan. Jadi ngicipi dilepeh meneh Oh. gitu lah. Jangan sampai di ini. Ngicipi Karena lepeh, memang tapi sebenarnya sabar, kok. lidah itu udah di sini ada titik perasa nggak ya Gus ya? Di Iya, lidah itu ya. Iya, lidah. Bener. Jadi itu cukup Perasaan itu letaknya di lidah berarti. kok ente sampai Indra kemana-mana? perasa. Oh. Indra lidahnya itu. Oh, lidah. Iya, aku Siap, siap, paham kedokteran soalnya. Siap. Nah, jadi gini set langsung di ini lagi di muntahkan lagi atau Tapi pukul. kan masih kalau itu apa kayak cola itu kan lengket Gus. Ya piye caranya ben ilang. Iya, piye caranya ben ilang. Kok ente kok tanya gimana caranya boleh ditelan gitu loh. Seakan-akan pertanyaan dia itu menggiring Iya, kita tuh biar memberikan peluang gitu. Maksudnya itu memudahkan. Oh, iya. Gus. Insya Allah itu kan pertanyaan-pertanyaan lah. Iya. Lagi dodole gulali yo, ngono. Dodole gulali yo genah. Ning kene kelat. Mas Ginang, Gitu, nggih. coba dari sisi sejarah ada nggak yang peristiwa yang menarik soal makanan? Mencicipi ya? Ustaz? Mencicipi makanan apa Secara mencicipi makanan. sejarah dodolan takjil. Ya minimal cerita menarik tentang makanan ada nggak pas Ramadan itu? Bagaimana suasana pasar Ramadan? Enak pernah tahu? Di dinasti Abbasiyah gitu ya. Iya. Waktu Turki Utsmani dulu. Umpama, kan enggak tahu saya. Iya, Gimana, Ustaz? Mungkin ada tambahan, lagi? Ustaz. Up Gus. Oke, saya ada cerita. Ini kayak ujian nih ceritanya. Oke, Mas Ginang ada lagi. Enggak ada. Enggak, kalau dari Pengalaman. tadi kan dari apa? Fikih. Fikih seperti itu. Kalau dari Ustaz Hasan Aga sendiri itu menganut menganut biasanya yang seperti apa? Dan contoh-contoh banyak-banyak biasanya kan di acara kajian dan sebagainya, terutama ibu-ibu ya. Kalau kayak saya kan biasanya udah diniati emang mencicipi. Tapi gini, ngicipi itu satu ya, yang punya hajat itu pasti 1-2 orang loh ya. Jangan kayak misalnya ibu-ibu. Oh, oke, ibu pengajian. Saya Jamaah dong ngicipi kabeh. Kan yang doreng dapur kabeh. Coba tuh. Kabeh ngicipi berarti orang-orang ini
Ini tidak boleh. Tapi kan bisa, nggak percaya loh Gus. Umpama kita contoh. Enak tenan orang. Set iki baskom ya. Iya. Set lagi nganu. Dah, kasihan you. Mosok Oh, iya. ta. Sijine teko. Enggak. Panas sih, lagi mowo sih mbok ta. Salah, mowo. Ngicipine, terus sing sijine, "Oh, maksa aku ndek mau wis iki." Nah, gitu. Itu Nggak boleh berarti, Gus. Bukan tidak boleh, itu adalah salah satu contoh orang yang ngicipi tapi kakean pola. Itu tidak boleh. Ngicipi itu untuk hajat tuh seperlunya, hajat itu seperlunya. Kayak seperti misalkan jenengan safar, itu kan ada hajatnya, ketemu orang tua apa ya terus setahun kan enggak. Misalkan sebulan, seminggu, 2 minggu itu namanya hajat. Lah ngicipi kok kabeh wong melu ngicipi ki ngopo gitu. Ngicipi 1-2 aja yang chef yang ahlinya dalam bidang masakan. Satu aja terus. Satu sudah. Wis selesai didawa-dawa nih. Tapi masalah pengajian lu kabeh chef kok, Gus. Lah, nggih. Iya. Apa ning kampung itu semuanya chef kok, Gus. Jenengan kok malah mau perpanjang nih. Niki ibu-ibu loh masalah itu. Iya. Masa ibu-ibu ki yo Iya. mboten ruwet tapi spesial. Spesial. Tapi saya yakin gini, ketika puasa itu, misalkan jenengan ngechef ya, kemudian ngicipi, menurutnya sudah pas. Kemudian saya sebagai orang yang puasa buka, itu saya yakin itu adalah buka yang paling enak. Walaupun rasanya gimana-gimana. Karena kita sebagai nama kita tahu ya, puasa itu kan makan apa aja enak kan? Enak. Ya. Buka, kamu makan yang paling enak adalah ketika kamu lapar kan gitu. Jadi saya kira ya, tidak masalah untuk berbuka terus satu orang chef yang ngicipi kemudian dibuat buka, ibu-ibu jamaah bareng. Gara-gara saya kira semuanya sudah sepakat, oh ini enak gitu aja. Oh, tapi kalau nggak sengaja ketelan itu nggak bagus. Oh dari Ustaz sana. Namanya nggak sengaja. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Tak tambah pertanyaan lagi tak santai. Nggak sengaja dulu. Nek Boleh nggak nggak? sengaja ketelan. Ya. Nggak sengaja. Ya nek jane pengenku lo ya. Pengenku lo ya, nek pengenku. Lho banget. Tadi melu aku. Tapi gini Gus, bentar Gus. Ini boleh ya saya tanya ya? Boleh. Nah, gini Gus, misalnya Gus. Ini diserang. ini rodo Episode ini gantian nih. rodo ini Gus disangkut pautkan dengan ini Gus. Misalkan ini kayak odol itu loh Gus. Nah, Sikat gigi. Ah, sikat gigi. Saya itu pernah denger Gus di Matan Abu Suja apa ya kalau nggak salah. Iya, terus gimana? Itu apa namanya wasiwaku mustahabun fi kulli halin Iya. illa ba'da zawal. Nah itu kalau siwak itu maknanya kalau misalkan jadinya sikat gigi yang hari ini plus odol itu sebenarnya bisa nggak sih Gus? Nggak bisa juga? Tidak bisa. Siwak itu bukan dalam makna sikat gigi. Sangat berbeda. Siwak itu suatu ibadah khusus kok. Oh iya. Tidak bisa diubah menjadi odol. Berarti itu odol itu nanti artinya sama persis hukumnya dengan Makanan. mencicipi makanan juga Gus ya? Gini, Atau gimana? dulu pernah saya terangkan kan. Iya. betul. Jadi sikat gigi itu kan satu paket dengan mandi. Ya. Mandi itu kan kemarin saya terangkan kapan mandi sunahnya? Sunahnya sebelum subuh. Tidak. 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 Sahur. Sebelum subuh. Setelah 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 sahur. setelah sahur atau sebelum subuh atau pas subuh lah. mandi. Ya. Nah, jika dia sikat gigi dalam keadaan puasa, ini kan menghilangkan bau yang dicintai Allah. Abab bau mulut ini kan karehil misik, puasa. seperti atyabu min rihil misik, lebih wangi daripada minyak kasturi. Minyak kasturi. Sehingga kenapa kok makruh setelah zuhur? Karena setelah zuhur ini siwak atau sikat gigi ini bisa menghilangkan bau tadi, bau mulut yang dicintai Allah tadi. Makanya kebanyakan manusia setelah zuhur itu potensi mulutnya berbau. Wah. Justru jangan sampai menghilangkan bau yang dicintai Allah, sehingga di situ makruh. Tapi Imam Nawawi menghilangkan kemakruhan itu. Cuma yang saya garis bawahi adalah di dalam kitab Fathul Qorib juga, kalau matanya kan Abu Suja. Fathul Qorib itu syarahnya, jadi menjelaskan pendapat kuat mazhab Syafi'i itu adalah memasukkan segala sesuatu benda ain di dalam jauh. Jauh itu lubang-lubang seperti telinga, kemudian mulut, itu jauh. Kemudian bawah ini, depan, kubur-dubur ini semuanya jauh. Memasukkan apapun
secara sengaja satu itu batal. Jika sengaja ini melewati batas-batas tadi, seperti kalau telinga. Nah, nanti di materi kedua ini kalau telinga ini. Jadi telinga ini batasnya sampai tidak terlihat sampai mata. Nah, kalau sudah melewati ini bisa batal. Yang kedua, muntaha khoisyum, hidung itu pangkal insang. Maka hati-hati jika kalian wudhu itu sudah, karena mulut, kumur sama hidung ini cuman sunnah, ya jangan sampai kita itu terlalu diserot lah gitu loh. Kalau bisa ya langsung muka tidak masalah, karena yang langsung wajib tidak masalah. Wajib kan muka ketika wudhu. Jadi kumur dan hidung ini kan sunnah. Kamu bisa meninggalkan atau mempersedikit itu, meminimalisir itulah. Seger padahal. Iya. Nah, gue kan langsung bolak kan. Itu termasuk ini Gus. Kalau hidung itu termasuk inhaler itu? Inhaler itu makruh, tetap makruh. Cuma tidak membatalkan puasa. Nek dintuti kancane. Sing dintuti sing batal. Jadi gini ya, ini termasuk kemakruhan puasa adalah memanjakan penciuman penglihatan. Ini makruh. Contoh, Mas Ginang ngabuburit jam 5. Nyetem ning ngarepe warung sate. Nggak makan dia, tapi dia menghirup. Iya. Ini makruh. Gini terus. Nganti warakan misalkan gitu. Nah, ini nggak boleh. Makruh itu lebih baik dihindari, karena jika dia diteruskan limuta'atihi, dia bisa tergoda nafsunya sehingga dia langsung membatalkan. Atau dia namanya nafsu kan beda-beda. Seperti contoh dulu yang pernah dibahas suami istri kan gitu, mantenannya siang Ramadan, ya tidur bareng nggak masalah, cuman sampai berjumbu, kemudian cium-cium, ini kan makruh. Kemudian sampai tergoda, karena tergoda sehingga apapun yang mancing nafsu ini jadi makruh. Seperti juga minyak wangi, aslinya minyak wangi itu juga masalah ketika dipakai di dalam kita berpuasa. Karena memanjakan. Lah minyak wangi, misalkan minyak wangi jenengan yang jenengan pakai itu minyak wangi yang menurut jenengan wangi. Tapi ada loh rasa minyak wangi yang seperti rasa makanan. Oh, ada Pak. Iya. Ada. Buah-buah. Iya, itu lah ini kan Tongseng. juga. Ya benar. Minyak wangi. Ada rendang, itu ada. Lagi pengusaha minyak wangi itu ada ide baru. Minyak wangi. Loh, sing enak es go Padang lho. Dendeng terus apa? Wah, enak kikil ya Allah, luwe tenan iki. Semplok. Puasa-puasa. Puasa. Enggak, ini enggak puasa. Jadi kembali Gus. Lah iya, tapi umpama ada yang gitu kan. Minyak wangi itu kan banyak rasa, kayak malaikat subuh itu Ya. ada. Iya. Ini tongseng itu udah ada. Baunya enak tuh, tongseng Gus. Baunya enak banget. Gini Gus, Pertanyaan saya ingin meluruskan Gus. Jadi beliau kan chef. Mungkin di masa depan nanti akan ada minyak wangi apa mau tongseng, terus kikil, rendang. Itu mungkin beliau akan bikin itu. Apalagi Ya nek beliau kan sing penting ini Gus. Sing penting aku gawe senajan rapayu ngono kuwi memang. Ya ujung-ujunge kok dipangan dhewe mulo lemu ki ya kabeh produknya dicicipi dhewe. Apalagi oseng-oseng apa sambal goreng itu apa udah. Kembali tadi yang beliau tanyakan tadi Gus. Kalau nggak sengaja itu nggak masalah ya. Misalnya ngincipi. Nggak sengaja dalam volume sedikit, nggak masalah. Tapi kalau sengaja satu mangkok tadi batal. Tapi kalau nggak sengaja terus keselak, apa yang harus dilakukan Gus? Ya sudah, nggak usah minum. Gimana Tapi caranya? pedes Gus, pas kalau sambel loh. Tekok terus ben etuk gitu loh. Gimana caranya? Yo, Ya. Iya jawab iya. Saya yo penasaran loh Gus. Waduh, waduh. Kita gantian tua duduk nih. Saya kok Cintai waduh. Aduh, jangan. Gue sakit di bolo ya. Iya. saya terus terang dari penjelasan tadi itu Gus. Ya rada ayem ya. Boleh tadi kan, GTV boleh, inhaler boleh, ayam tenan. Inhaler nggak Gur- boleh. Makro. Oh makro itu tadi ya. Oh Iya. ya gur garing gimana? Gur garing gimana? Nek Gini loh, boleh itu kan mubah ya. Boleh itu mubah, tapi makro itu kan
bawahnya. Oh, gitu. Ya. Jadi lebih baik dihindari, enggak usah gitu. Ketika pilek ya ente keluarin aja sisi tau bahasa Indonesia apa? Sisi. Ya mengeluarkan SS. pileknya itulah, ingusnya di hidung. Bentar Gus, nek misalnya Gus, kan kadang Gus, kalau pas pilek itu, kadang repot ngisi itu terus gitu. Oh, Masuk itu ke bisa. dalam. Pas Itu- mau itu sisi membatalkan temennya nggak, guyon Gus? keseret Gus. Saya pernah itu Gus. Enggak, temenmu maksudnya kesedot neng Gini, Black hole. Black hole. gini ya. Muserin loh. Menelan air ludah kan bahasanya itu. bahasanya. Menelan air ludah itu enggak masalah. ingus lo Gus, ingus lo. Iya, ingus Iya. sebentar. Oke. Kan ingus, air ludah, terus air liur. Iya. Itu beda kan. Air liur ngeces, Iya. Iya. ingus itu umbel, dua itu apa tadi? Air ludah. Yang keempat ada lagi darah. Contoh, kita bahas satu ya. Iya. Air ludah, nelen, gegek, tidak masalah. Kecuali ya jika dia mengumpulkan dari subuh sampai zuhur. Terus kayak Longgar nih. Saya longgar, makanya longgar. kayak ngono dikumpulkan yang gelas. Wah, Bu. Kayak ada kayak gelas batu nu maksudnya. Tambahin ciasit itu loh. Iya, terus Yang kedua, tadi apa? Air liur. Liur. Liur itu ngeces. Nah, ngeces ini dibagi menjadi dua. Ngeces yang dari perut sama yang dari mulut. Contoh ada orang tidur, posisi kepala sama badannya itu lebih bawah kepalanya. Jadi kepalanya gini. Contoh misalnya dengan Ya. Iya. Tadi malam kayak gitu. oh gitu ya. Iya. Ngeces. Lah, apapun ngeces yang di luar dari perut, dari dalam maksudnya, ini najis hukumnya. Kemudian jika sudah keluar dari bibir, sudah di permukaan bibir ini, dilek lagi batal. Batal itu sudah. Air ludah pun gitu. Jika Kalau sudah udah keluar keluar, dari air bibir, di Serot lagi lagi. sudah batal. Batal puasamu. Oh, Batal. Waduh. Boleh. Iman loh. Maksudnya sampai ditelan loh ya. Nek sampai di mulut tok enggak masalah. Iya, iya. Apalagi tidur bareng, kelirunya udah ngene kancane. Saya Gilani. Ya, tapi enggak kayak gitu. Iya. Mazhab Gilani saya ini enggak seperti itu. Jadi air liur yang dari perut itu najis, yang keluar Iya. dari, tapi nek yang dari bibir itu tidak najis. Oh. Maksudnya kenapa kok kita sampai bahas najis apa enggaknya? Karena nanti ketika kena pakaian. Pakaian, oh, betul. Iya. Contoh Mas Ginang Jumatan dia enggak mungkin khutbah kan? Mosok wong ngene khutbah kan? Maksudnya kan selama yang ente sekarang alami enggak pernah khutbah kan? Anu Gus, gini Gus, di samping khotib. Oh gitu ya. Di samping Oh, khotib. imam Muhammad. Bilal. Ngantuk kok. Setan. Bener sih. Beganas lagi. Suara. Setan ya. Contoh Mas Jumatan. Iya. Jumatan tidur. Nah, ngeces. Ngeces. Nah, ini enggak masalah ngecesnya. Gitu. Maksudnya Tapi enggak najis tadi. Oh, Enggak. najis. Enggak kan dari mulut. Enggak dari mulut. Oh iya. Kalau posisi tidurnya perut lebih atas dari kepala. Oh, kan itu ya. keluar. Oh. Sampai seperti itu. Kecuali pas Jumatan turunnya kaya. Ibu, kok tipe? Sombong ya? Itu parah itu parah. Ora. Lah iya, itu parah. Enggak, saya kira khotibnya tetap mendiamkan. Mendiamkan. Sekarang manmu ngono kuwi. Oke, siap. Yang ketiga tadi Gus, darah tadi. Gimana? Darah. Nanti saya mau bahas tentang tidur Jumatan tadi. Sedikit iya, teman, iya. sedikit. Siap-siap. Darah itu gini, darah itu contoh ada orang yang sakit gigi atau sakit gusi, berdarah terus. Oh iya. Puasa dia. Iya. Puasa. Maka gimana jika dia menelan air ludah? Menelan ludah kan tidak apa-apa tadi. Iya, iya. Bercampur dengan Dengan darah, darah. ini batal. Oh, gitu. Batal. Kecuali jika gusinya itu darahnya keluar banyak. Nah ini kan potensi tidak mungkin dihindari. Mesti bercampur dengan air ludahnya. Iya, Nah, benar. sehingga usahakan dia tidak menelan air ludahnya karena saking banyaknya.
bahwa jika memang terlanjur menelan air ludah karena saking banyaknya kan otomatis tercampur, maka ini Dimaafkan. selama sedikit loh ya. Terus jangan tadi kayak tadi. Kalau biasa gitu terus tiba-tiba refleks nol, Enggak masalah. nggak masalah. Tapi dengan catatan yang enggak masalah itu tadi yang sakit di gusinya sampai berdarah banyak loh ya. Nah, kalau kalau biasa? sedikit biasa ya dilepeh. Kumur lepeh. Oh. Kumur lepeh gitu. Apa lepeh itu ya? Dibuang. Ludahkan. Diludahkan. Gitu. Nah, saya menarik tadi yang tidur kayang tadi. Nah, Jadi Nah. gini, ada kan mubtilatul wudu ya. Jadi ada hal-hal yang membatalkan wudu. Termasuk tidur, zawul akli, hilangnya akal dengan tidur. Nah, tidurnya ini dipermasalahkan oleh para ulama. kayang Tidur yang bagaimana yang tidak membatalkan wudu kan dibahas. Kan orang Jumatan itu kan tidur semua. Maksudnya kebanyakan. Jangan semua orang itu saya. Jangan. Cukup Gus. Cukup. Nanti salah paham. Engko aku mesakne khotib ngono ki mati gak turun sana khotib ya. Turu kabeh. Aku tak ya turu. Saya pernah Ustaz. Saya khotbah di bandara Ustaz. Iya. Orang bandara karyawan itu kan isoma ya, istirahat, Oh, sholat, iya. makan. Iya. Pas Jumatan, Iya. nah, orang karyawan dudutan jobo pas khotbah. Wow, pada makan-makan, pada udut, rokok, minum. Khotbah itu sepi. Khotbah itu sepi, tidak ada orang. Komat baru banyak masuk orang. Itu sering kan? Sering, tapi ya tidak usah dipermasalahkan. Tidak usah disebutkan bandara mana. Nah, ya, saya mau tanya itu bandara mana? Saya tak ke sana, tak Jumatan di sana. Wah, itu mau ini ya, mau niru itu. Jangan. Ada. Kembali tadi Gus. Tadi. Duduk yang tidak membatalkan wudhu adalah duduk yang memakin ghair makdatu. Jadi nyusul ya, pantatnya itu masih nempel lantai, tegak. Kemudian dia bangun di posisi pertama dia tidur. Bangunnya, posisi dia pertama kali tidur di mana? Posisi duduknya tadi itu. Posisi di mana? tidurnya. Kalau dia tidur di sini, bangun kok di sana. Ini batal. Sana kayang nih. Itu batal. Pokoknya bangun-bangun udah di depan baru makan ya. Bangun-bangun ning jero omah. Jebul keturun sedino digugah bapake. Ora tak kita lele. Di sini aku dong. Oh, iya. Di dalam fikih itu ngantuk sama tidur itu dibedakan sama ulama. Kalau ngantuk itu ya semak mutakalim. Jadi dia masih mendengar khutbah contoh. Ngantuk tapi dia masih mendengar khutbah. Itu dia masih tergolong ngantuk. Tekluk itu kalau tekluk. Tekluk itu ya ngantuk, ngalier gitu kan. Ngalier. Tapi kalau sudah tidur itu ciri-cirinya dari ulama itu dia sudah ngimpi. Ya. Sudah ngimpi. Tuh. Ya. Utuh Cuman lagi. kembali lagi terlepas dari itu posisi dia tidur seperti apa. Kalau nah ini kembali lagi kalau ini Rasulullah tidak bisa. Rasulullah itu tidurnya hatinya tidak tidur. Iya. Tapi wa ainani tanamani, tapi matanya beliau mereman itu. Itu pernah kan Siti Aisyah tanya itu. Lah jangan-jangan ketika beliau tidur itu menerima wahyu dan sebagainya. Kalau misal Gus, itu tadi apa namanya HA Jina itu narasumber. betul apa Gus? Sisan Gus, ini menarik sekali Gus. Misalkan Gus, ini kalau misalkan masih tegak Gus ini. Tegak apa namanya? Gosek. Tapi gosek. Mana waktu nih ngono iki? Niki nggih saged tegak lho niki. Nah, Misalkan Gus, HA mutamakin itu, tapi kalau ngorok itu apakah Oh iya, ini, Gus, benar. batal nggak? Tapi maksudnya, mohon maaf, jadi pantatnya masih di atas Posisinya. itu lantai dan dia tegak, cuma ngorok, Enggak batal. tetap nggak batal Gus? Tidak batal. Oh gitu. Karena ngorok itu tidak bisa menjadi barometer orang batal wudhu atau tidak. Karena setiap orang jenengan temburi kula ta. Ngerti apa sih, Kak?
Nah, ya. Jadi gitu. Ceritanya saya satu fikroh satu ideologi, Gus. Iya. Ideologi. Ya gitu, sudah bisa Ya. disimpulkan tadi ya, Sudah, Mas sudah. Gilang. Soal mencicipi makanan Masih boleh. ada satu, Gus, umbel, Gus. Tadi, Gus, Oh gimana? Gus? gitu. Iya. Itu selama volume sedikit nggak masalah. Oh, gitu. Iya. Kan itu kan belum keluar. Oh. Belum keluar kan, masih di dalam kan, dalam. Tapi usahakan, ini kembali lagi. Jika dia secara sengaja itu tetap batal. Yang kedua, kewajiban bagi dia adalah mengeluarkan kalau dia bisa mengeluarkan. Menurut saya ya, kayak gimana ya? Gini terus gitu loh. Itu kan dia bisa mengendalikan dari diumbel ke sini itu lah. Itu orang kan Oh, iya. Mengendali, Gus. Avatar spesial air api umbel. Pelecehan. Mungkin episode Kali ini ya, itu dulu, udah nanti simpulkan tadi ya, episode mencicipi makanan. selanjutnya kita akan bahas lubang-lubang yang lain. Jadi Sebenarnya tadi mencicipi banyak makanan itu lubang loh, diperbolehkan ya Mas maksudnya. Ginang ya. Asalkan Ya, tidak mencicipi sampai asal masuk tidak ke satu tenggorokan. Ini ngomong coba salah. Ngomong Balen, salah. Kita simpulkan bahasanya mencicipi makanan itu diperbolehkan. Betul, asal ya. tidak sampai ke Hulkum. tenggorokan ya. Hmm. Mungkin itu dulu Mas Ginang. Sama Kita tutup dulu. makanannya sendiri, jangan makanan tetangga. Sebenarnya Lu masakan tangga nih yuk. Sing ngicipi kita ya. Iya. Masakan enak ra. Monggo Mas Ginang tutup dulu Mas. Kita tutup dulu teman-teman. Kita episode Pemirsa FKM yang random ini nanti bisa bertanya juga di kolom komentar. Siap. Pertanyaan-pertanyaan Anda yang di luar nalar akan diselesaikan, Dan akan dijawab tahun depan. dijawab tahun depan. Saya jawab langsung nggak apa-apa, nanti tak bahas kapan. Saya sudah diturunkan ilmu sama Mas. Monggo. Oke, terima kasih pemirsa FKM TV. Jangan lupa subscribe channel ini bila ini kenapa sebelum saya tutup, kenapa saya berdandan seperti ini? Karena di podcast ini kita sebagai seorang manusia itu diciptakan dua telinga dan satu mulut biar kita lebih banyak mendengarkan daripada mengomentari. Masya Allah. Inilah gini telinganya. Ya, Ya. harusnya di Dan terus. ini- kan buka Nah ini, saya kan udah punya dua telinga ini kan. Terus ada tambahan dan bisa kalau kurang jelas Gus Maulana misal di sini berpun Gus bisa lebih Oh, iya. jelas ini juga bisa nih di korok upeng juga bisa. Oh, gitu. Rapat bati. Nah, Nah, ngomong-ngomong korok upeng Sungguh. kita bahas di episode setelah Idul Adha ya. Oke, terima kasih pemirsa FKM, tepuk tangan untuk kita semua. Sendiri dipenuhi ribuan jamaah ya. Insyaallah. Tadi, masya Allah, wah, weh, tutup les ya, weh. Borong, yo, borong. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahannya milik Mas Dian dan lebihnya milik saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.